Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Gamada Dev akan mempresentasikan karya kami yang berjudul DES, Business Development Solution for SME Sustainability. Dari tahun ke tahun, kita telah melihat angka kenaikan pelaku UMKM. Bila kita melihat data yang ada pada tahun 2018, terdapat 62 juta pelaku UMKM, meningkat sebanyak 1 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, apabila dicermati lebih lagi, dari angka 62 juta UMKM yang ada, 98% masih berskala mikro dan hanya 0,09% yang sudah berskala menengah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak UMKM yang kesulitan untuk melakukan scale up business dari bentuk mikro ke kecil, bahkan dari bentuk mikro ke menengah. Berkaca dari permasalahan yang ada, kami mencoba untuk melakukan validasi kepada beberapa pelaku UMKM yang berada di wilayah Yogyakarta. Yang pertama adalah Mas Ridwan, seorang owner coffee. Beliau bingung melakukan scale up bisnis dan terhambat dana. Tidak jauh dengan Mas Ridwan ada Ibu Desi, seorang penjual pakaian. Beliau kesulitan untuk mendapatkan akses modal dan membayar biaya manajemen transaksi. Oleh sebab itu, kami memiliki inovasi untuk menyelesaikan permasalahan Mas Ridwan dan Ibu Desi, serta banyak masalah pelaku UMKM lain di luar sana untuk melakukan scale up bisnis. Inovasi itu kami beri nama DES. Nah, apa itu DES? DES adalah solusi bagi UMKM untuk melakukan scale up bisnis. DES memberikan fitur dan layanan yang membantu UMKM mengatasi masalah seperti yang dimiliki Mas Ridwan dan Ibu Desi tadi. Bagi corporate, DES menyediakan trend market, credit scoring, credit demand, dan informasi yang relevan terhadap UMKM. Di sini DES memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah membantu UMKM untuk naik kelas, yang kedua mempermudah UMKM mendapatkan akses kredit, dan yang terakhir adalah membantu UMKM melakukan reinventory bisnis. Berikut ini adalah garis besar layanan dan fitur yang disediakan oleh DES. Yang pertama adalah forecast data. Di sini kami akan memberikan forecast dari transaksi yang dilakukan oleh UMKM per harinya, sehingga mereka dapat memprediksi dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua adalah market trend analysis. Di sini kami akan memberikan tren pasar saat ini, sehingga UMKM tersebut tahu apa yang sedang tren saat ini. Selanjutnya adalah management system. DES akan memfasilitasi UMKM dengan point of sales device untuk melakukan transaksi perharinya. Dan yang keempat adalah indirect purchasing, di mana DES membantu UMKM untuk melakukan reinventory dengan menghubungkan UMKM ke partner community DES. Yang terakhir adalah automated credit scoring. Di sini kami akan membantu UMKM untuk melakukan pinjaman ke bank atau corporate dengan menganalisis credit scoring UMKM tersebut. Berikut adalah SWOT analisis dari bisnis DES. Yang pertama adalah strategi SO, yaitu mengembangkan produk berupa sistem yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Kemudian strategi WO, yaitu menjalin kerjasama dengan klien potensial dan mengedukasi terkait produk POS yang kreatif dan inovatif. Kemudian strategi ST, yaitu meningkatkan kapasitas SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Kemudian untuk strategi WT, yaitu membuat divisi riset khusus untuk menciptakan nilai tambah pada produk agar berbeda dengan kompetitor, serta meningkatkan daya ketertarikan UKM sebagai konsumen. Analisis rencana SDM sendiri kami bagi menjadi 3. Yang pertama operasional. Operasional sendiri kita rasa perlu untuk mencari SDM, karena dari adanya SDM untuk operasional, kita dapat melakukan evaluasi serta audit terhadap hal-hal yang telah kita lakukan sejauh ini. Selanjutnya, kita memerlukan SDM untuk pemasaran. Masalah SDM akan menjadi inti dari suatu bisnis agar terus dapat berkembang. Maka dari itu, adanya pemasaran, kita dapat menjangkau lebih banyak klien dan kita dapat membangun sebuah engagement baik dari klien yang lama maupun klien yang baru. Yang terakhir ada teknologi. Karena dia sendiri dibangun di bawah teknologi, maka dari itu perlu adanya tim untuk mengembangkan teknologi secara terus-menerus agar kita dapat selalu mengembangkan fitur yang diinginkan oleh klien dan mengikuti perkembangan zaman. Rencana SDM kami bagi menjadi 3 direktur di bawah direktur utama, yang mulai dari direktur pemasaran dengan tim business development officer dan sales. Lalu operasional, karena operasional sendiri kami rasa hanya perlu pengawasan, maka belum diperlukannya tim, dan teknologi dengan tim front end dan back end-nya supaya teknologi dapat deliver dengan baik. Teknologi sendiri kami bagi menjadi 3 tahap, jadi mulai analisis, development, dan testing. Pertama kita melakukan sistem analisis.
supaya sistem yang akan kita kerjakan sudah sesuai dengan requirement yang diinginkan oleh calon customer dan sesuai dengan apa yang teknologi dapat deliver. Lalu kita akan lanjut ke tahap development, dan ini dikerjakan oleh tim backend dan frontend. Dalam pengembangan sendiri, kita akan mengembangkan dengan teknologi terbaru sesuai perihal yang telah dianalisis oleh sistem analis tersebut. Hingga akhirnya setelah selesai development, kita akan lanjut ke testing. Di testing sendiri ada proses quality assurance di mana sebelum kita deliver ke customer, kita pastikan fitur ataupun teknologi yang kita kembangkan sudah sesuai dengan analisis di tahap awal. Dari business development sendiri, kita bagi menjadi 3 yang saling berkesinambungan. Dari innovation, yaitu product development supaya dapat mengikuti permintaan pelanggan, dan new segment. Dari inovasi tadi, kita harapkan pengembangan produk juga dapat mengengage lebih banyak pasar yang akan dilakukan oleh marketing dan sales. Lalu kita juga akan membuat forecasting, baik dalam perusahaan kita untuk forecasting seberapa banyak klien yang akan menggunakan Dash, ataupun dari sisi klien supaya dapat forecasting sejauh mana bisnis dan mereka dapat berkembang. Kita juga sudah membuat apa yang akan kita lakukan dari kuartal 1, 2, 3, dan 4 di 2020. Tapi karena kuartal 1 sudah berjalan, berikut kuartal 2, 3, dan 4 dari semua divisi yang ada. Analisis rencana pemasaran. Pada tahun pertama yaitu tahun 2020, kami menargetkan bahwa akan mencapai 15 UKM di wilayah Sleman. Kemudian pada tahun 2021, kami menargetkan bahwa akan menjadi penguasa pangsa pasar di wilayah Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2022, kami akan memperoleh target pasar di kota-kota besar yaitu Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Bogor. Customer analysis yang dirupakan menjadi sebuah persona. Camilla Maura sebagai pemilik kafe. Di sini memiliki kebiasaan yaitu melakukan crowdfunding investasi untuk melakukan penambahan modal sebagai usaha untuk mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, motivasinya untuk menggunakan sistem Dash adalah ingin memperoleh akses pendanaan yang mudah tanpa merasa terbebani dengan agunan dan bunga yang diterapkan. Kemudian Rivaldi Kena sebagai Beberman memiliki kebiasaan yaitu tidak memiliki data yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan keputusan pengembangan bisnis. Oleh karena itu, motivasinya dalam menggunakan sistem Dash adalah ingin mendapatkan layanan market trend, forecast, dan rekomendasi yang dapat membantunya untuk menentukan keputusan ke depannya. Berikut adalah aspek keuangan, modal dan penggunaan. Sumber pendanaan. Dalam bisnis Dash tahun pertama, kami memanfaatkan sumber dana dari CSR. Karena dana CSR merupakan dana hibah di mana penerima tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan. Kemudian pada tahun kedua dan ketiga, kami memanfaatkan dana dari investor, di mana kami berusaha menarik investor dari hasil traction yang kami peroleh pada tahun pertama. Proyeksi pemasukan. Kami memproyeksikan akan mendapatkan pemasukan dari premium akun subscription serta afiliasi, di mana premium akun merupakan proses upgrade level dari gratis menjadi berbayar. Adapun biaya yang dibebankan adalah sebesar 199.000 per bulan. Kemudian yang kedua adalah afiliasi, yaitu akses memasarkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh usaha skala menengah dan besar untuk bergabung dalam Dash komoditas. Adapun biaya yang kami bebankan adalah sebesar 2% per transaksi komoditas dengan UMK. Berikut adalah parameter perencanaan proyeksi keuangan selama 3 tahun ke depan. Berikut adalah proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas masuk dan keluar, di mana pada tahun pertama kami akan mengalami kerugian sebesar 55 juta, tapi pada tahun kedua kami dapat memperoleh pemasukan kumulatif sebesar 172 juta. Kemudian pada tahun ketiga akan memperoleh pemasukan sebesar 673 juta. Analisis kelayakan keuangan dalam menjalankan bisnis. Dengan diskon rate yang ditetapkan sebesar 10%, net present value yang akan diperoleh adalah sekitar 514 juta dengan tingkat pengembalian sebesar 115%, yaitu di atas persentase yang ditetapkan. Kemudian payback period, kami memproyeksikan bahwa kami akan mengembalikan dana setelah 1 tahun lebih 2 bulan dengan profitability index atau keyakinan di atas rata-rata yaitu 1,35. Terdapat beberapa model bisnis yang serupa dengan Dash. Namun Dash memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan beberapa persaingnya. Seperti adanya fitur forecasting dan market trend analyst yang sangat membantu UMKM untuk membuat keputusan namun tidak dimiliki oleh pesaing Dash. Selain itu, Dash memiliki Dash Community yang akan mempermudah UMKM untuk melakukan reinventory.
Sekian presentasi dari Gamana Dev, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.